tapi semoga semangat kita tetap rasanya rasa pagi gitu ya. Baik, saya mulai dengan sebuah pantun. Bu Atun, Bu RT namanya Atun, masuk ke dapur mengambil gulai. Apabila saya sudah berpantun, maka acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Bapak Insinyur Sigit Reliantoro MSC, yang kami hormati Bapak dan Ibu Pejabat Tinggi Pratama di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, yang kami hormati Bapak dan Ibu narasumber, yang kami hormati Bapak dan Ibu Pejabat Tinggi Pratama dari Kementerian, Lembaga, tamu undangan, perwakilan dari praktisi lingkungan hidup, akademisi, pemangku kepentingan, serta seluruh tamu undangan yang hadir secara offline dan juga online. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan selamat datang di acara Diseminasi Evaluasi KLHS RT RW Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pasca bencana hidrometeorologi. Seperti kata pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang, perkenalkan saya Hasna bertugas untuk memandu jalannya acara kita pada hari ini. Bapak dan Ibu hadirin, untuk kelancaran dan keberkahan acara kita, mari kita awali acara kita dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kami silakan. Berdoa dapat dicukupkan sejenak. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelum melangkah ke acara selanjutnya, mari kita abadikan momen yang berbahagia ini pada hari ini. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk berdiri dari tempat duduk masing-masing dan merapat ke tengah untuk dapat diabadikan di dalam kamera. Baik Bapak Ibu, silahkan merapat dan memposisikan diri agar dapat terlihat di kamera. Izinkan saya memandu dengan 3 gaya. Yang pertama gaya formal, 1, 2, 3. Gaya yang kedua, salam lestari. Baik, 1, 2, 3. Gaya yang ketiga yaitu mengepalkan tangan di depan. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu, kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita akan segera memasuki sesi utama, yaitu sesi diskusi. Namun sebelum itu, mari kita simak tayangan video berikut ini. Di penghujung tahun ini, 3 provinsi di Sumatera yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilanda banjir bandang. Ribuan orang meninggal dunia, sementara ratusan ribu warga lainnya kehilangan tempat tinggal. Tercatat lebih dari 100 titik kejadian bencana tersebar di masing-masing provinsi, yaitu Aceh,
Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana dominan terjadi di sepanjang alur sungai utama maupun anak sungai, dataran rendah, serta wilayah pesisir atau hilir das. Terjadinya bencana ini disebabkan oleh kombinasi curah hujan sangat tinggi akibat siklon senyar, kondisi fisik wilayah, dan paparan aktivitas manusia. Menghadapi ancaman hidrometeorologi yang kian nyata, bagaimana pemerintah mengoptimalkan KLHS dan menyusun RT/RW yang adaptif terhadap risiko bencana? Menjawab tantangan ini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kewajiban untuk melindungi masa depan negeri. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Saya tidak perlu lagi memperkenalkan diri sendiri maupun para presenter. Tadi sudah dikenalkan oleh MC. Jadi sedikit background bahwa kami KLH telah disampaikan tadi. Merespon adanya bencana tadi, kami telah menyusun satu semacam kajian, yaitu melihat kembali KLHS yang telah disusun dan telah divalidasi dengan konteks bencana yang terjadi. Kira-kira begitu ya, secara garis besar. Nanti secara detail, Bapak Direktur akan menyampaikan hasil kajian secara cepat begitu ya, karena secara lengkapnya telah kami upload di link gitu ya. Kemudian nanti mohon izin Bapak Ibu penanggap akan menyampaikan tanggapannya dengan konteks relevan dengan tupoksinya masing-masing, kira-kira begitu. Untuk memecah waktu, saya langsung saja mempersilakan kepada Pak Direktur PDLKWS, Bapak Windy Handoyo untuk dapat langsung memaparkan paparannya. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator Pak Anto, Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang hadir secara offline maupun secara online, karena kita lakukan kegiatan ini secara hybrid. Tadi juga saya sudah cek. Jadi di online juga sudah ada yang hadir. Jadi kalau memang ruangan ini tidak full, ya karena memang kita lakukan secara hybrid untuk agenda ini. Karena dalam waktu yang bersamaan banyak event berbarengan. Orang ada yang mau ikut ke sini, ikut ke sana, gimana? Nggak bisa dibelah soalnya, ya kan? Nah makanya ya sudah dengan
dengan kondisi seadanya yang hadir secara offline tetap kita laksanakan. Baik Bapak Ibu, mungkin saya nggak akan berpanjang lebar terkait dengan latar belakang. Tadi sudah disampaikan intinya bahwa menjawab kondisi kejadian bencana yang baru saja terjadi di akhir tahun 2025, khususnya bencana di Aceh, bukan Aceh ya, Sumatera bagian utara, karena ada 3 provinsi yang kena ya, Aceh, Sumbar, dan Sumut. Jadi kita mengelompokkan sebagai Sumatera bagian utara atau Sumbagut lah. Nah, tiga provinsi ini mengalami kejadian bencana yang anomali sebenarnya. Ya, kenapa dikatakan anomali? Karena yang namanya siklon itu dari catatan sejarahnya jarang dia terjadi di wilayah Katulistiwa. Ya. Dan baru ini ada kejadian. Nah, kenapa ada ini? Sebenarnya tidak lepas kita bicara juga ada perubahan anomali cuaca, ya perubahan iklim yang juga memicu, pasti ada kaitannya dengan itu. Yang jelas kejadian kemarin itu di luar prediksi. Kenapa? Karena siklon tropis Senyar itu baru kali ini dia masuk ke wilayah di Katulistiwa di kita. Jadi kita mengalami hal itu. Jadi dengan kondisi ya mungkin kemarin dengan segala keterbatasan dan kesiapannya ya akhirnya kondisinya seperti itu. Tapi terlepas dari siap atau tidak, saya yakin bahwa kalau kita diterpa kondisi seperti itu pasti akan menyebabkan terjadinya kerusakan. Cuman mungkin kalau kita mengantisipasi dengan cukup baik, kerusakannya mungkin tidak tidak akan terjadi sangat masif gitu. Tapi yang namanya kerusakan pasti akan ada. Nah, oke baik, saya mungkin langsung saja masuk ke slide berikutnya. Nah, ini ruang lingkup ya. Jadi apa yang kita lakukan kemarin? Jadi pasca kejadian bencana yang November 2025 ya. November 2025 itu saya ingat sekali tanggal 24 teman-teman saya itu sedang melakukan pemantauan adipura ke lapangan ya. Khususnya ke wilayah Aceh karena Direktorat PDLKWS dapat tugas untuk bisa melakukan pemantauan di wilayah Aceh. Nah, ada 2 tim yang sudah ke lapangan dan tanggal 24 persis itu kembali. Pada saat kembali sampaikan di sana ada kondisi begini. Ya. Lalu tim berikutnya akan berangkat malam jam 11 malam itu saya putuskan tidak usah berangkat. Ada 11 tim, jadi 9 tim itu mau berangkat paginya. Saya putuskan tidak berangkat dan benar teman-teman direktorat lain yang masih di lapangan itu terjebak ada seminggu tidak bisa kembali. Bahkan tidak bisa diketahui kondisinya karena memang semua terputus. Kondisi jaringan, akses jalan terputus. Jadi sempat tidak ada kabar, ada 3-4 hari itu. Jadi kita semua di sini gimana di sana belum tahu, belum dapat kabar. Nah, itu kondisi di lapangan pada saat itu. Itu menggambarkan seberapa parahnya kondisi lapangan. Memang saya juga setelah itu ke Aceh Tamiang. Tapi sudah beberapa bulan berikutnya. Ya memang kondisinya setelah sekian bulan masih sedemikian parahnya. Jadi itu menunjukkan memang kondisi parahnya pada saat kejadian berlangsung. Nah, itu masif, tidak hanya di di satu wilayah kabupaten. Ya, 3 provinsi ini Aceh itu ada 18 terdampak, Sumbar itu ada 17, lalu Sumut itu ada 6. Ya, total ada 41 wilayah kabupaten kota. Nah, jadi kita melakukan kajian mungkin belum sampai di level di kabupaten kota, tapi di level 3 provinsi itu apa yang kita lakukan? Evaluasi yang kita lakukan apa? Kita mengevaluasi penyelenggaraan muatan KLHS RT/RW yang telah divalidasi. Mungkin kita masuk ke sebentar. Di slide nomor 7 saja deh, ya, slide nomor 7. Nah, jadi kita melakukan kajian untuk melihat gap antara
yang direncanakan dengan existing. Jadi kurang lebih ada 4 gap yang kita coba evaluasi dari pelaksanaan KLHS yang sudah jalan, dari rencana RT RW yang sudah ditetapkan, dan pelaksanaan seperti apa. Nah, gap pertama kita mencoba melihat implementasi dari tata laksana pelaksanaan KLHS itu sendiri. Ya. Yang kedua kita melihat gap antara kondisi karakteristik wilayah existing ya dengan rencana tata ruang atau pola ruang yang direncanakan. Jadi kita mencoba melihat apakah kondisi RT RW yang direncanakan itu sudah inline dengan karakteristik wilayah yang karakteristiknya seperti ini, DNA-nya seperti ini, seharusnya itu peruntukan untuk apa? Itu kita coba lihat. Itu gap yang kedua. Gap yang ketiga kita mencoba melihat antara karakteristik, bukan karakteristik wilayah, tapi kondisi wilayah yang rawan bencana. Ya, kita punya mapping data map kondisi rawan bencana itu di mana saja, dan kita coba lihat dengan kondisi kejadian banjir itu apakah benar di wilayah itu atau tidak. Nah, yang berikutnya gap keempat kita melihat kebencanaan faktual, realnya. Jadi ada bencana posisi di mana dan kondisi existing di situ seperti apa, itu kita lihat. Jadi ada 4 gap lah yang coba kita lihat. Nah, dari hasil ini semua kemudian kita ekstrapolasi dengan metode DPSIR, kemudian kita mendapatkan hasil akhirnya, kita mendapatkan gambaran bahwa dari kondisi di Aceh, di Sumbar, di Sumut ya, berdasarkan hasil kajian yang kita lakukan, mana sih sebenarnya wilayah-wilayah yang perlu dilakukan outputnya cuma 3. Mana yang di-avoid, dihindari, mana yang kemudian di-minimize dalam pemanfaatannya, mana yang kemudian perlu dilakukan apa istilahnya Pak Anto? Restore atau pemulihan lah, kira-kira pemulihan wilayah. Nah, 3 itu poin, nanti hasilnya ada seperti itu. Jadi kurang lebih gambarannya yang kita lakukan di dalam kajian ini ada hal tersebut ya, 4 hal tersebut. Lanjut. Nah, kita lanjut ke slide 9 saja coba. Ya, oke. Nah, ini mungkin polanya penyajiannya akan sama ya. Kita bicara di Aceh dulu, terus di Sumbar, terus di Sumut. Nah, ini adalah kita pada saat kita bicara di Provinsi Aceh untuk gap 2. Gap 2 tadi kan seperti saya sampaikan antara karakteristik dengan pola dan struktur ruang yang direncanakan dalam rencana tata ruang. Nah, ini coba kita lihat, adakah gap ya antara karakteristik yang seharusnya peruntukannya, kalau karakteristik wilayahnya seperti ini, peruntukannya adalah untuk apa? Nah, ini coba kita lihat. Nah, kita bagi secara garis besar menjadi 2. Yang satu adalah yang warna ungu di atas ini, itu adalah untuk kawasan yang memiliki fungsi lindung. Ya, sementara yang bawah, yang warna merah ini yang memiliki fungsi budidaya. Ya, gambarannya kira-kira seperti itu. Nah, coba kita lihat di petanya. Itu ada warna-warna ya. Kita melakukan analisis per grid dengan menggunakan GIS ya. Lalu kemudian dihasilkan ini loh yang dilindung dengan warna gradasinya seperti ini loh yang dibudidaya yang warna gradasinya seperti ini. Nah, kita lihat slide berikutnya. Nah, sekarang coba kita cermati. Ini di Aceh untuk yang memiliki fungsi lindung ya. Kita lihat ya. Gambarannya coba kita melihat kawasan atau area yang ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya. Kita lihat yang ditetapkan sebagai kawasan ekosistem mangrove. Kita lihat kawasan hutan adat dan seterusnya ya. Nah, lalu coba kita lihat, kan itu ada warna ungu, ungu muda, sangat muda, dan warna yang putih ya, blank gitu ya. Nah, kalau warna putih atau blank itu menunjukkan bahwa tidak ada gap. Artinya yang direncanakan dengan fungsi yang ada itu memang tidak masalah. Tapi yang warna itu artinya menunjukkan ada gap. Seharusnya, contoh kita lihat, kawasan perlindungan setempat. Total kawasan perlindungan setempat itu ada seluas 10.334,535 hektar di sana. Ya. Dari total seluas itu yang dialokasikannya adalah untuk kawasan perlindungan setempat, itu ternyata hanya sejumlah mungkin 15 atau 16% saja
yang tidak ada gap. Artinya yang sesuai, ya. Ya, mungkin nggak terlihat ya di situ ya. Ya, udah nggak usah. Susah ini. jadi membacanya kira-kira seperti itu. Nah, jadi hanya ada sekitar 15 atau 17 yang dia tidak ada gap. Artinya sesuai. Tapi yang lainnya sekitar 80 sekian itu adalah gap. Gapnya apa? Gapnya ada yang warna ungu tua, ungu muda, ungu sangat muda. Nah, ungu yang tua ya itu gambarannya artinya pemanfaatan dan kesesuaian lahan tidak sesuai dengan fungsi lindung. Ya, coba kalau kita lihat di sini, ya, saya soroti untuk kawasan pelindungan setempat. Udah nggak apa-apa sini aja. Ya, ini kan bisa kelihatan dari sana. Ya, cukup. Nah, jadi ada seluas berapa ini? Oke, ya. Nah, yang bukan gap itu 1.725. Ini sekitar tadi berapa? 16 atau 17%. Ya. Tapi yang gap terbesar itu adalah gap 2.1. Gap 2.1 itu adalah yang warna ungu. Itu adalah pemanfaatan dan kesesuaian lahan tidak sesuai fungsi lindung. Ya. Lalu yang berikutnya itu sejumlah berapa ini? Jumlahnya ada kawasan ya. 5 bukan. Jumlah 1981 ya. Ya, yang 22. 1981 itu adalah yang fungsinya pemanfaatan lahan tidak sesuai fungsi lindung. Ya. Yang terakhir itu warna ungu muda, penurunan kondisi jasa lingkungan hidup pada kawasan lindung. Nah, coba kembalikan ke normal, Nah, kita membacanya seperti itu untuk tiap tampilan. Di Aceh kita bagi menjadi 2, ada yang fungsi lindung, ada fungsi budidaya. Nanti di Sumatera juga begitu, di Sumatera Barat juga seperti itu dan Sumatera Utara juga seperti itu. Jadi membacanya kalau yang paling bagus itu yang mana? Contoh ini, kawasan konservasi. Kawasan konservasi gapnya itu hanya 10. Ya. Selebihnya 90 itu bukan gap, artinya sesuai. Ya. Nah, yang gap itu juga dia hanya terdiri dari 2, ya. Yang pemanfaatan lahan tidak sesuai fungsi lindung dan penurunan kondisi jasa lingkungan hidup pada kawasan lindung. Jadi mungkin kalau kita lihat 2% saja itu yang pemanfaatan lahan tidak sesuai fungsi lindung. 8% yang kemudian terjadi penurunan kondisi lingkungan hidup pada kawasan lindung. Ya. Nah, ini gambarannya. Ini kita bagi per kawasan cagar budaya, kawasan ekosistem mangrove, kawasan hutan adat, kawasan konservasi, kawasan pelindungan setempat dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. Ya. Kira-kira membacanya seperti itu. Jadi saya sampaikan bahwa kita dengan cara membaca seperti ini, melihat ini udah lihat, oh kalau di Provinsi Aceh untuk kawasan lindung banyak gapnya di mana? Gapnya yang banyak ada di kawasan perlindungan setempat. Karena itu sampai 83% gapnya. Gradasi gapnya ada. Yang warna ungu tua, ungu muda, ungu sangat muda. Ya. Nah, oke lanjut. Kalau satu-satu panjang ini. Yang penting gambarannya untuk Sumatera begini, saya sampaikan satu, nanti yang Sumbar dan Sumut pola membacanya sama. Kita sudah share data hasil kajian ini via link. Di undangan, link dokumen utuh malah bisa diambil tuh, di-download di situ, nanti bisa dilihat. Nah, ini summary-nya saja sebenarnya. Oke, kita masuk ke Aceh untuk kawasan budidaya. Ya, coba kita lihat di sini. Ya, mana yang paling paling sedikit gapnya kalau dari data ini. Dari data ini yang paling sedikit gapnya adalah kawasan perikanan. Yang paling banyak gapnya coba dinormalkan tampilannya. Nah, ini ada 2, kawasan pertahanan keamanan dan kawasan pertambangan dan energi. Itu semua jadi gap gitu. Ya, 100% itu gap. Ya.
memang apa namanya tambang itu kalau dilihat luas totalnya ada 216.682,599 hektar. Artinya ini nggak sampai 100, 90 sekian itu ternyata. 90 sekian itu gap. Ya kalau kita lihat dari kondisi, ini kita bicara gap dalam konteks karakteristik wilayah yang fungsinya adalah fungsi budidaya. Ya, yang paling sedikit itu adalah kawasan perikanan. Sedikit nggak ada gapnya. Kenapa kawasan perikanan sedikit? Karena memang dia juga luas totalnya itu untuk perikanan hanya 932 hektar. Ya. Oke, lalu yang berikutnya kawasan transportasi itu disampaikan. Ya, bahasa di dalam rencana tata ruangnya adalah kawasan transportasi yang luasnya cuma 1.779,066 hektar, ya. Dengan gap yang 2,1 yang bukan gapnya itu ada berapa ini? Ada mungkin 96-an ya, bukan gap. Jadi gapnya mungkin hanya sekitar di angka 3 atau 4% saja. Pak Dir, izin waktunya tinggal 5 menit Pak. Nah, waktu saya tinggal 5 menit. Coba kalau saya sampaikan satu-satu, nggak selesai ya. Oke, baik. Begitu ya Bapak Ibu membacanya ini. Jadi untuk masing-masing provinsi kira-kira seperti itu. Lanjut saja. Sumatera kita lanjut ya, Sumatera Utara ya. Caranya sama, Sumatera Barat begitu juga. Lanjut. Oke, nah lalu masuk ke gap 4. Gap 4 ini kita sebenarnya ingin mengkaitkan antara kondisi kejadian bencana, lokasi-lokasinya dengan kondisi existingnya, ya, kondisi existing di lapangannya. Jadi ini banyak kalau kita lakukan analisa ini kondisi anomali sebenarnya, ya. Kenapa kondisi anomali? Contoh kita bicara di Aceh, ya. Sebagian besar tergolong anomali karena menunjukkan bencana tetap terjadi meskipun fungsi lingkungan itu relatif baik. Kondisi lingkungan itu baik gitu ya. Tapi kenapa kejadian bencana di situ? Seharusnya kan tidak gitu ya. Nah, yang di Sumatera Utara kejadian bencana dominan terjadi pada kawasan budidaya yang pemanfaatan lahannya relatif sesuai dengan rencana tata ruang. Jadi rencana tata ruang dan pemanfaatan itu sesuai, tapi itu juga terjadi bencana di situ. Ya. Lalu yang Sumatera Barat, mayoritas titik bencana berada pada area yang sesuai dengan peruntukan tata ruang atau di lokasi yang bukan gap tadi. Kan kita melakukan analisis karakteristik kalau yang tidak sesuai gap. Nah, ini bukan gap, tapi di situ terjadi bencana. Nah, ini kondisi anomali sebenarnya. Jadi gambarannya bahwa yang kejadian kemarin itu ada kondisi yang memang bencana itu terjadi di lokasi-lokasi yang tata ruang dan peruntukan tidak sesuai, ada juga dia terjadi di lokasi yang peruntukannya dan pemanfaatan itu sesuai. Ya. Nah, ini yang kondisi anomali kita sebut sebagai kondisi anomali. Baik, lanjut. Lanjut ke slide 19. Oke, nah ini. Saya contohkan satu juga karena tadi waktunya sudah tinggal 3 menit mungkin sekarang. Nah, Aceh sekarang ya. Kita bicara Aceh untuk rekomendasi arahan perbaikan pola ruang. Dari hasil analisis gap tadi kita gap 2, 3, 4 khususnya karena gap 1 gap tata laksana pelaksanaan KLHS-nya. Nah, kita lakukan dengan metode DPSIR untuk kemudian kita menghasilkan arahan rekomendasi atau responnya gitu ya. Yang kemudian kita kelompokkan menjadi 3 kelompok di masing-masing provinsi ini. Avoid, minimize, dan restore. Nih datanya kita dapat bahwa untuk Provinsi Aceh yang harus dihindari atau avoid di kawasan lindung itu 75.718,75 hektar. Sementara di budidaya 705,058 dengan arahan tindakan rekomendasi perbaikannya sebagaimana tercantum, ya. Ini kita lakukan untuk semua di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara. Lanjut saja ya. Ini semua sudah kita petakan
di Provinsi Aceh seperti ini, lanjut. Ya, ini untuk terkait dengan bencana hidrometeorologinya, tadi karakteristik wilayahnya, lanjut. Ini gempa untuk kejadian bencana juga. Bencana itu kita kelompok menjadi dua, hidrometeorologi dan juga gempa. Lanjut. Yang Sumatera juga seperti itu, ya. Lanjut. 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 Sumatera Barat juga kita lakukan seperti itu. Hasilnya bisa dilihat, bisa dibaca saja. Terakhir mungkin nah, kita masuk ke slide terakhir, slide 28. Ya. Nah, jadi harapan kita dengan hasil yang sudah kita dapat dari hasil kajian ini, ya, kita sama-sama meningkatkan pemahaman dan komitmen antar KL. Karena dalam kita memperbaiki, menindaklanjuti kondisi ini, kita nggak bisa kerja sendiri, ya. Kita harus berkolaborasi antar kementerian dan lembaga serta dengan pemerintah daerah. Karena dengan kondisi kejadian di 3 provinsi ini, praktis kita bicara baseline kondisi ruangnya itu sudah berubah. Nah, dengan kondisi ruang yang berubah, apakah kemudian rencana tata ruang yang kemarin sudah direncanakan akan digunakan itu terus? Logikanya harus kita improve, kita perbaiki, kita revisi. Nah, Menteri ATR juga sudah menyampaikan komitmen bahwa akan dilakukan revisi terhadap rencana tata ruang 3 provinsi ini. Nah, hasil kajian ini akan menjadi masukan, menjadi input untuk nanti pada saat revisi rencana tata ruang di 3 provinsi dilakukan, akan dilakukan kajian KLHS terlebih dahulu. Nah, ini input sebagai referensi pelaksanaan kajian KLHS yang akan dilakukan. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi ini juga memperkuat koordinasi dan sinergi lintas kementerian dan lembaga pemerintah daerah, ya. Yang berikutnya ya sebagai referensi dan dapat digunakan oleh kementerian lembaga daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jadi ini hasil yang kita lakukan dari kondisi bencana. Ayo sama-sama kita manfaatkan ini sebagai referensi untuk pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan, memperbaiki kondisi ke depan khususnya untuk 3 wilayah provinsi ini. Tapi bukan tidak mungkin yang lain juga bisa kita lakukan pola ini untuk kita melakukan evaluasi terhadap KLHS dan juga rencana tata ruang yang ada. Ya, ini sebagai lesson learned kita. Ya, baik Pak Moderator, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Waktunya sudah terlampau banyak saya ambil. Saya kembalikan Pak Moderator. Baik, Terima kasih. Aplaus buat Pak Direktur. Baik, terima kasih. Sudah kita simak tadi, nanti kita komentari terakhir, sabar ya Bapak Ibu. Kemudian saya akan berikan kesempatan yang kedua dalam hal ini kepada Ibu Mira Mariana ya dari Kementerian ATR BPN. Beliau adalah Kepala Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 1E ya Bu ya. 1E itu berarti 4 provinsi. Sumbar, Kalbar, Riau, Sultra. Oke. Jadi, oke, siap, nggak apa-apa. Baik Bu, kami persilakan untuk meningkatkan waktu kepada Ibu, waktu dan tempat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Pak Direktur. Kami pertama-tama menyampaikan apresiasi sekali terhadap respon cepat yang dilakukan oleh teman-teman LH untuk segera melakukan evaluasi terhadap KLHS rencana tata ruang wilayah walaupun masih terbatas untuk rencana tata ruang wilayah provinsi ya Bapak. Kami berharap sebenarnya juga bisa kemudian mendetail gitu ya sampai dengan ke KLHS kabupaten kota. Karena memang tahun ini di tahun ini harusnya Pak. Mudah-mudahan bisa tahun ini Pak kita bisa berkoordinasi, kita bisa berkolaborasi untuk bisa menyelesaikan rencana tata ruang wilayah yang memang sudah kami alokasikan untuk dilakukan revisi. Mungkin bisa ke slide. Oh,
Sorry, ini yang Bappenas. Boleh yang ATR Salah BPN? Pak. Ini dari ATR. Siapa nih? Sadam. Boleh yang dari ATR BPN? Mungkin di Ya. slide 29. Mungkin kami sampaikan di awal terkait dengan status rencana tata ruang di provinsi, di 3 provinsi yang kemarin memang menurut kejadian bencana berdampak cukup signifikan begitu ya. Dari 23 kabupaten kota untuk Provinsi Aceh, 18 kabupaten dan 5 kota, ini sebenarnya hampir keseluruhan kabupaten ini sedang dalam proses revisi. 14 sedang proses revisi, kemudian 1 masih proses penetapan, 1 sudah ditetapkan menjadi permen. Ditetapkan menjadi permen ini karena memang di daerah tidak terdapat kendala untuk penetapan menjadi perda sehingga ditarik oleh Pak Menteri untuk ditetapkan menjadi permen. Kemudian yang 2 sudah ditetapkan menjadi perda revisi. Untuk kota yang 2 memang belum revisi untuk Aceh. Kemudian yang sedang dalam proses revisi itu 1 dan yang sudah perda revisi itu 2. Nanti kita lihat apakah memang dari tadi menurut Pak Direktur ada 18 ya Pak yang terdampak di Aceh. Nanti kita lihat statusnya, mungkin kita bisa detailkan seperti apa statusnya di masing-masing. Untuk rencana detail tata ruang ada 17 kurang lebih yang sudah ditetapkan menjadi perda dan sudah terintegrasi, perda dan perkada dan sudah terintegrasi dengan sistem OSS. Kemudian di Sumatera Barat, dari 19 kabupaten kota, Sumatera Utara. Next, slide 31. Untuk di Sumatera Utara ada total 33 kabupaten kota. Ini yang belum revisi masih ada 3 kabupaten dan 2 kota. Sisanya sebenarnya sedang dalam proses revisi dan bahkan 4+3, 4 kabupaten dan 3 kota sudah ditetapkan perda revisinya. Nah ini juga perlu menjadi perhatian kami nanti di ATR BPN, apakah 6 kabupaten kota ini yang terdampak bencana sudah statusnya sudah sejauh mana begitu ya proses revisinya. Kemudian di Sumatera Barat ada total 19 kabupaten kota dan ini cukup banyak di Sumatera Barat perda yang sudah ditetapkan untuk revisi rencana tata ruangnya ada 9 kabupaten kota dan yang belum revisi ini hanya tinggal 1. Jadi sisanya sebenarnya di Sumatera Barat ini sudah atau sedang dalam proses revisi. Nah kita di tahun ini, di tahun 2026, kita memang merencanakan ada bantuan teknis untuk revisi rencana tata ruang wilayah, mungkin bisa di slide 35. Ini sementara, ini usulan sementara kita untuk dilakukan revisi rencana tata ruang. Tadi Pak Dir sudah sampaikan, untuk provinsi ketiganya akan kita berikan bantuan teknis untuk revisi rencana tata ruang. Dan untuk di Sumatera Utara terdapat 6 kabupaten kota yang akan kita lakukan revisi, Bantek. Kemudian di Sumatera Barat ada 5 dan di Provinsi Aceh ada 14. Nah ini sebenarnya yang kita sangat tepat momen kita untuk melakukan kolaborasi, khususnya tadi jika teman-teman dari LH sudah menyusun evaluasi KLHS provinsi, maka itu bisa menjadi masukan kami untuk dapat mengintegrasikannya dalam proses revisi rencana tata ruang wilayah provinsi. Walaupun nanti penyusunan KLHS tetap dilakukan ya Pak ya, tetap dilakukan secara terintegrasi dengan penyusunan rencana tata ruang wilayah. Nah mungkin kita bisa masuk ke slide slide 13. Di slide 13 ini kita sudah mengatur sebenarnya di Permen 5 2022 kita sudah mengatur mengenai bagaimana integrasi tahapan penyusunan rencana tata ruang dengan tahapan penyusunan KLHS. Kita biasanya pada saat kita melakukan bantuan teknis, kita selalu menggandengkan anggaran secara keseluruhan kita akan berikan dalam bentuk materi teknis, kemudian raperda sampai dengan dokumen KLHS-nya, termasuk yang kita susunkan untuk penyusunan bantuan teknis. Nah ini mungkin nanti kita bisa berkolaborasi di sini Pak Direktur,
Karena nanti untuk teman-teman provinsi tetap kita mintakan validasi ke teman-teman LH untuk proses validasinya. Jadi nanti untuk persetujuan substansi di kami, itu kami persyaratkan validasi KLHS, baik itu untuk KTRW provinsi maupun rencana tata ruang wilayah kabupaten kota sampai dengan rencana detail tata ruang. Nah nanti mudah-mudahan dengan sudah adanya kegiatan evaluasi KLHS ini, teman-teman penyusun Bantek nanti tim Pokja KLHS-nya pun akan terintegrasi di dalam penyusunan Bantek. Nanti mudah-mudahan di dalam proses penyusunan Bantek, materi-materi yang sudah diberikan evaluasi dalam kegiatan hari ini, kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman LH, itu bisa menjadi masukan yang sangat baik, yang cukup baik untuk bisa kita integrasikan ke dalam proses evaluasi atau proses revisi rencana tata ruang. Izin Bu Kasubdit, waktunya 5 menit lagi Bu. Baik. Ini mungkin saya tidak akan sampaikan keseluruhan materi saya. Bisa di slide 15. Kalau terkait dengan bencana, tata ruang itu memang substansi yang sangat strategis begitu ya pada saat pemanfaatan atau pada saat perencanaan, baik itu perencanaan, pemanfaatan sampai dengan pengendalian pemanfaatan ruang, kondisi bencana atau keterjadian bencana ini menjadi salah satu yang pertimbangan atau menjadi salah satu konsideran pada saat kita menyusun rencana tata ruang. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau misalnya pada saat membaca kejadian bencana gitu ya, termasuk kejadian bencana yang 3 provinsi kemarin, pasti ujung-ujungnya yang disasar adalah tata ruang, perencanaannya tidak tepat, pemanfaatan atau pengendaliannya mungkin yang tidak tepat. Tetapi kita harus lakukan review sebenarnya, kita harus lakukan evaluasi, apakah memang kejadian-kejadian bencana itu kemudian murni karena tata ruang atau memang karena begini, kami sempat diskusi juga dengan ahli hidrometeorologi untuk yang 3 provinsi ini. Karena memang kejadian kemarin itu sangat ekstrim begitu ya, artinya ada batas ambang di mana rencana tata ruang itu bisa melakukan analisis kebencanaan. Jadi misalnya bencana banjir saja yang paling mudah gitu ya, itu kita harus menentukan di rencana tata ruang itu bencana banjir berapa tahunan yang akan kita antisipasi. Kalau misalnya yang mungkin yang level normal adalah sampai dengan 50 tahunan itu masih memungkinkan gitu ya. Tapi kalau untuk yang sampai dengan level 100 tahunan itu mitigasi yang dapat dilakukan itu sangat mahal, sangat intens gitu ya untuk bisa dilakukan sehingga mungkin tata ruang juga pada akhirnya membatasi diri untuk tidak bergerak di level yang 100 tahunan tadi. Kita membatasi diri sampai level kebencanaan mana yang kemudian bisa dilakukan antisipasi oleh tata ruang begitu. Nah ini yang perlu menjadi pertimbangan atau diskusi kita pada saat nanti melakukan revisi rencana tata ruang wilayah. Kalau kondisi kemarin memang mungkin semua juga mengakui kondisi kemarin memang kondisi yang sangat ekstrim yang mungkin pada saat penyusunan rencana tata ruang belum menjadi konsideran. Kami sempat lakukan analisis sebenarnya pada saat pasca bencana. Memang ketersediaan data bencana kita itu juga ternyata tidak relevan atau kurang relevan dengan kejadian bencana yang terjadi saat ini. Mungkin tadi sudah dilakukan kajian juga oleh teman-teman LH di gap yang antara kondisi KRB, kami melakukan analisis kondisi KRB, peta-peta KRB dengan kondisi bencana yang terjadi, itu gapnya cukup besar. Artinya pada saat penyusunan rencana tata ruang, betul, pada saat penyusunan rencana tata ruang kita hanya menggunakan, kita user ya, penyusun rencana tata ruang adalah user, kita menggunakan data-data peta rencana kawasan rawan bencana itu kemudian kita integrasikan dan menjadi pertimbangan dalam penentuan struktur dan pola ruang. Nah pada saat di satu lokasi memang tidak teridentifikasi sebagai KRB, itu kan pada akhirnya kita tidak perlu lakukan apapun begitu, kita tidak perlu lakukan mitigasi apapun di sana. Dan ternyata lokasi-lokasi yang tidak teridentifikasi sebagai KRB itulah yang kejadian di November 2025. Itu yang kami temui di hasil analisis kami terhadap 3 provinsi. Banyak sekali memang kondisi ekstrim tadi ya. Banyak sekali lokasi-lokasi yang semula tidak teridentifikasi sebagai kondisi rawan bencana, kemudian terjadi atau malah justru di situ terjadi kondisi kebencanaan.
Nah, nanti mungkin izin Pak Moderator, nanti kami izin mempelajari dan memahami secara lebih detail dokumen-dokumen evaluasi KLHS ini. Nanti izin jika ada hal-hal yang memang secara teknis kami butuh untuk mendapatkan penjelasan lebih detail, mungkin kami bisa kontak tim teknis untuk bisa kita berkolaborasi lebih jauh lagi untuk proses menyempurnakan atau membuat rencana tata ruang yang lebih ideal untuk ketahanan terhadap bencana. Mungkin itu Pak Moderator, terima kasih. Baik, aplaus buat Ibu Kasubdit. Berita gembiranya tadi ATR telah menyiapkan bantuan teknis, itu berita gembira ya buat teman-teman di provinsi maupun di kabupaten kota. Baik, saya langsung saja ke penanggap ya. Yang ketiga adalah ini ada. Ibu Ersa Herwinda, beliau adalah perencana ahli media dari Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN Bappenas. Kita akan dengarkan bagaimana Kementerian Bappenas akan memberi kontribusi lah kira-kira ya dengan persoalan yang kita hadapi bersama ini. Pada Bu Ersa, waktu dan tempat kami persilahkan Bu. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Direktur. Izin menyampaikan, mungkin ini juga saya beberapa saya skip gitu bahan paparannya, tapi sudah disampaikan kepada panitia kalau mau lihat yang lengkap. Terkait dengan tugas dan fungsi Bappenas, kami coba menyampaikan tanggapan masukan kami terhadap hasil evaluasi yang sudah dilakukan dalam tata ruang di 3 provinsi di Sumatera. Lanjut. Kalau di dalam dokumen perencanaan pembangunan itu di lingkup isu lingkungan itu berangkat dari triple planetary crisis gitu. Nah, seperti yang kita tahu bersama. Nah, namun demikian ada laporan terbaru yang mengidentifikasi ada namanya planetary boundaries, itu 7 dari 9 planetary boundaries itu sudah terlampaui. Gitu. Oleh karena itu menjadi masukan juga dari kita dan sebetulnya amunisi untuk kita gitu untuk mencoba menghijaukan agenda pembangunan. Kalau kita bicara soal lingkungan kepada sektor itu biasanya responnya sangat sedikit gitu karena mereka alasannya karena tidak memahami lingkungan, tidak punya kapabilitas gitu. Oleh karena itu kita coba mengukur dari tingkat kerugian ekonomi dari dampak. Kalau kerugian semua sektor sepertinya paham gitu ya. Dengan bahasa itulah kita mencoba memproyeksikan berapa kerugian dampak ekonomi dengan business as usual dari kegiatan pembangunan atau kalau kita intervensi. Nah, ternyata dari hasil model ini memang kerugian ekonominya ini bisa dikurangi gitu. Nah, cuma ini dengan proyeksi kita perlu pembuktian gitu. Nah, cuma pembuktian untuk dampak lingkungan ini kan nggak murah sebetulnya ya. Jadi kalau kami berharap sebetulnya kalau bisa sih jangan dibuktikan gitu. Karena tadi kemudian pada tahun 2025 lalu ini kejadian bencana seperti yang tadi disampaikan ini memang sudah terasa sangat terasa gitu ya karena bencana sangat masif, dampaknya juga merupakan akumulasi dari kegiatan-kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin lanjut. Di dalam dokumen perencanaan RPJP jangka panjang dan jangka menengah dalam RPJMN itu sudah dilakukan juga KLHS sebagai mandat dari PP 48 PP tentang KLHS untuk penyelenggaraan KLHS di dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah. Nah, ini tujuannya adalah memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan nasional, kebijakan, rencana atau program dan berperan sebagai instrumen environmental safeguard dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Nah, karena ini sifatnya panjang dan menengah, maka penyesuaian bisa kita lakukan dalam rencana tahunannya. Gitu. Jadi tetap masih ada peluang untuk tadi memutakhirkan gitu rencana-rencana pembangunan.
Lanjut. Ini adalah pendekatan penyusunan KLHS, itu ada 2 yang sama ini kita amati, yaitu pendekatan paralel, artinya dokumen jadi dulu, baru dilaksanakan KLHS-nya. Kemudian yang kedua, pendekatan integratif, di mana kajian lingkungan hidup strategis itu masuk dalam setiap tahapan, dalam setiap proses penyusunan kebijakan. Nah, untuk yang paralel ini hasilnya adalah pembangunan ini menjadi silo. Kadang-kadang tim penyusun dokumen perencanaan atau dokumen kebijakan itu berbeda dengan tim KLAS gitu. Nah, itu integrasinya itu seperti apa gitu. Nah, ini yang kita coba pecahkan melalui pendekatan integratif. Jadi satu tim dan semua masuk dalam proses perencanaan program kebijakan. Lanjut. Kemudian kita juga perlu melakukan analisis carrying capacity secara terintegrasi untuk memastikan resiko kebijakan yang tepat gitu. Ini pasti ada trade off. Karena kita harus memilih salah satu gitu untuk kebijakan-kebijakan yang mana yang prioritas yang harus dilakukan lebih dulu. Nah, melalui analisis daya dukung daya tampung, kita harapkan bisa meminimalisasi trade-off. Ultimate goal-nya sebetulnya meniadakan trade-off gitu, dengan asumsi bahwa pembangunan berkelanjutan sudah terintegrasi sehingga tidak ada lagi perhitungan trade-off itu antara ekonomi dan lingkungan. Gitu. Ini adalah harmonisasi, lanjut yang tadi. Ini harmonisasi perencanaan bangunan antara dokumen perencanaan dengan dokumen tata ruang. Nah, ini hubungannya komplementer dan keterkaitannya bisa di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, di mana keduanya dibutuhkan KLHS untuk menilai konsistensi arah pembangunan dan memastikan alokasi ruang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung. Nah, di dalam dokumen RPJP dan RPJM, ini ada visi 20 tahun yang diterjemahkan ke dalam 5 tahunan dan tahunannya melalui RKP, di mana dokumen tata ruang menerjemahkannya lebih lanjut melalui struktur dan pola ruang nasional gitu ya. Contohnya jika di dalam RPJM ada hilirisasi industri selama 5 tahun, maka di dalam tata ruang itu menjabarkan lokasi-lokasinya itu di mana, jaringan transportasinya itu di mana, jaringan pendukungnya itu di mana. Nah, di tingkat daerah juga sama, sinkronisasi program kerja kepala daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah yang didukung oleh rencana tata ruang sebagai kerangka spasial agar terjadi kesesuaian dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Izin Bu, lanjut waktunya ya. 3 menit lagi. Ya. Lanjut. Baik, ini untuk penyelenggaraan KLHS dalam rencana tata ruang wilayah, ini mungkin ini adalah muatan yang ada gitu di dalam KLHS RT RW. Ini saya skip aja ya. Saya asumsikan semua sudah tahu gitu. Nah, kemudian untuk berdasarkan dari hasil kajian, ini temuan utama, yaitu secara prosedural sudah terpenuhi, namun substansinya belum memadai. Jadi kesesuaian dengan persyaratan formal regulasi itu sudah memenuhi gitu, tapi secara substansi kita harus dalami lagi. Nah, untuk mendalami substansi ini biasanya kita terbentur pada resource, nggak ada anggaran, nggak ada sumber daya gitu ya, atau sulit dijangkau kayak gitu. Nah, sehingga untuk keputusan masih yang tadi Mas. Nah, sehingga untuk ada ketidaksesuaian penetapan kawasan yang dapat memicu resiko degradasi lingkungan dan indikasi pelanggaran pemanfaatan di kawasan lindung. Lanjut. Nah, ini adalah integrasi daya dukung daya tampung. Kalau kita melihat indeks daya dukung daya tampung di level provinsi, ini enggak terlihat sama sekali. Karena daya dukung daya tampungnya itu belum terlampaui gitu. Jadi sektor merencanakan ya ini baik-baik saja, masih boleh dibangun gitu, karena secara provinsi itu tidak terlihat. Secara agregat provinsi. Ini akan terlihat kalau kita masuk ke dalam kabupaten kota, bahkan pada lokasi misalnya, lokasi prioritas gitu, baru kelihatan. Dan ini fungsinya tata ruang dari sini. Nah, dari dokumen ada akar permasalahan yang sama dengan tekanan lokal dan dampak ekologis yang berbeda untuk
Provinsi Aceh misalnya ada ekspansi izin perkebunan, kemudian di Sumatera Utara ada perkembangan perkotaan metropolitan, kemudian di Sumatera Barat ada pemanfaatan pertanian di lereng curam, bahkan di atas zona sesar aktif. Gitu. Nah, sehingga kondisi dan dampak ini bervariasi mulai dari penurunan fungsi air, fragmentasi habitat, kemudian penurunan indeks kemampuan pemanfaatan, dan eskalasi resiko multi hazard. Gitu. Izin Bu, Ya. waktunya sudah habis. Oke. Mohon maaf. Ya. Sedikit aja mungkin slide selanjutnya. Ini sebenarnya ada penyelarasan kepada dokumen perencanaan, di mana RPJM sudah ada, RKP dalam tahap implementasi masih bisa diintervensi, dan rancangan RKP ini 2027 masih dalam tahap rancangan. Ini yang kita harapkan kalau bisa keluar dari kajian, ini bisa kita integrasikan ke dalam RKP 2027. Kemudian terakhir, slide terakhir. Setelah ini. Nah, ini juga yang kita perlukan adanya indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan, Pak. Contohnya, beranikah kita menentukan persen KLHS yang diakomodir ke dalam perubahan RT/RW? Beranikah kita menentukan berapa persen program yang berbasiskan rekomendasi dari KLHS? Gitu. Kemudian seberapa panjang jalan misalnya infrastruktur untuk perlindungan bencana yang dibangun. Nah, itu mungkin akan berbeda setiap lokasi. Kita prioritaskan lokasi mana dulu atau kita prioritaskan kegiatan apa dulu. Nah, itu pilihannya mungkin Pak dengan kondisi yang sekarang. Lanjut, ini sepertinya terakhir penutup. Nah, ini kami kembalikan saja ke Pak Moderator untuk berdiskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Jadi di 2 slide terakhir kuncinya di situ ya. Jadi memang rasanya harus ada KPI begitu ya. Key Performance Index dari sebuah dokumen KLHS. Sebenarnya sudah ada tapi nanti kita lihat bisa kita tajamkan di mana. Baik, terima kasih Bu. Satu lagi yang terakhir ternyata wakil dari Kemendagri hadir online. Saya sapa. Bapak Ibu dari Kemendagri sudah mendengar suara saya? Halo? Sudah? Halo, Halo? ya Pak. Halo Baik, ya. terima kasih. Pak, langsung saja kami berikan waktu, nanti Bapak memperkenalkan sedikit siapa, dari mana, izin tadi kalau tidak salah Pak Direktur harusnya, tapi sekarang ternyata diwakilkan. Waktu Bapak paling lama 10 menit Pak. Terima kasih Pak, saya persilakan. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Moderator dan Bapak Ibu narasumber. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Direktur, Pak Irfan Amrullah, yang kebetulan beliau yang seyogianya akan menyampaikan materi ini, tetapi karena ada penugasan, maka beliau menugaskan kami untuk kemudian menyampaikan materi yang berkaitan dengan evaluasi KLHS. Perkenalkan, nama saya Beni Kamil Pak, saya Kasubdit Pertanahan dan Penataan Ruang. Jadi jalan tapi ya Pak, karena kami kebetulan sedang melakukan konsultasi hasil evaluasi Rakonun dari Aceh Utara. Jadi pada saat bersamaan kemudian kami dapat penugasan juga. Jadi sedang berlangsung 2 ini Pak. Kami juga sedang melakukan mencek hasil evaluasi Rakonun RT/RW Aceh Utara dan juga acara ini. Jadi baik, yang diminta kepada kami adalah berkaitan tanggapan terhadap evaluasi KLHS. Pertama-tama adalah
posisi Kementerian Dalam Negeri itu tentu kemudian Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan KLAS dan juga tata ruang ini tentu kami mengawal di pintu terakhir. Bagaimana kemudian tata ruang itu pada saat sebelum ditetapkan Ranperda itu menjadi perda, kemudian kami melakukan evaluasi terlebih dahulu. Hasil evaluasi itu yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk penetapan perda. Nah, berkaitan dengan KHLAS ini Pak, sependek pengetahuan kami ketika kami melakukan evaluasi, ini memang menjadi persyaratan utama yang kami lakukan pengecekan lebih awal. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu sekalian, meskipun kami sebenarnya ingin memastikan dua hal aja terhadap Raperda RT RW ini, apakah ini tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau sudah selaras dengan kepentingan umum, hanya itu. Tetapi kemudian banyak hal yang kami temukan juga di dalam substansi yang harusnya itu tidak perlu dibahas ulang, ternyata itu dibahas ulang. Nah, sebagian besar dari substansi-substansi ini itu berkaitan dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Apalagi banyak kemudian regulasi-regulasi di tingkat pusat ini yang perlu diakomodir juga oleh pemerintah daerah begitu mereka menyusun perencanaan tata ruang. Yang pertama yang ingin kami garis bawahi Bapak Ibu sekalian adalah pertama keluhan dari pemerintah daerah berkaitan dengan KLHS ini adalah dari sisi pembiayaan Bapak Ibu sekalian. Ternyata menurut pemerintah daerah pembiayaan untuk KLHS ini memerlukan biaya yang sangat besar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kami melakukan evaluasi ini masih banyak kemudian ya aturan-aturan yang diterbitkan oleh kementerian lembaga yang seharusnya itu sudah final di forum lintas sektor yang diadakan oleh Bu Mira tadi itu di ATR BPN, tetapi kemudian masih muncul di evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini yang menurut kami sepakat ya apa yang di hasil evaluasi ini bahwa dokumen KLHS itu sebetulnya tidak hanya fungsikan sebagai dokumen administratif sebenarnya. Tetapi bagaimana kemudian bisa menjadi rujukan bagi pemerintah daerah ketika menyusun struktur pola ruang. Mana yang menjadi kawasan budidaya, mana yang menjadi kawasan lindung. Nah, perdebatannya harusnya sudah selesai itu di tempat Bu Mira, tetapi kemudian sampai juga di Kementerian Dalam Negeri. Jadi Bapak Ibu sekalian, khusus di 3 provinsi ini, ya Sumatera Barat, sebenarnya Perda RT RW-nya ini masih baru yang provinsi. Itu tahun 2025, kami juga melakukan evaluasi. Nah, kemudian untuk 2 daerah, Aceh dan juga kemudian Sumatera Utara, ini perdanya masih perda lama, belum mengakomodir juga Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi saya sepakat dengan Pak Direktur tadi, mau perdanya lama ataupun perda baru dengan adanya kejadian ya bencana alam ini, ya hidrometeorologi ini, kita sepakat bahwa ketiga provinsi ini harus kemudian merevisi Perda RT RW-nya dan disesuaikan dengan dokumen KLHS. Itu yang poin kami pertama. Kami mendukung itu, Pak. Nah, kemudian berikutnya adalah yang dimintakan kepada kami itu bagaimana kemudian di dalam dokumen perencanaan juga mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan KLHS ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami di Bangda ini tugas utama kami adalah mensinkronkan bagaimana kemudian program pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu menjadi satu dokumen utuh. Kita tahu bahwa di dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah ini banyak kepentingan, ada kepentingan daerah yang perlu diakomodir, ada kepentingan dari pemerintah pusat yang juga perlu diakomodir. Nah, di mana sinkronisasinya? Kami melakukan sinkronisasinya melalui Rakortek Renbang setiap tahunnya sebelum kemudian diterbitkannya pedoman penyusunan RPJMD. Jadi Bapak Ibu sekalian, di 3 daerah ini itu tentu kemudian dokumen RPJMD-nya itu sudah diterbitkan. Tetapi apakah itu sudah mencerminkan ya kebutuhan terhadap KLHS ini, itu tentu perlu kita evaluasi ulang. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dokumen RPJMD itu sudah disusun sejak tahun 2024. Kemudian kita tahu bahwa kejadian bencana itu baru terjadi di akhir-akhir tahun 2025. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian melalui
Kemudian melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri ya nomor 104.4/110/SJ tanggal 10 tahun 2023 ini kemudian sudah meminta kepada daerah untuk menyelaraskan dokumen rencana pembangunan daerah dengan tata ruang wilayah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang berkaitan dengan RPJMD dan juga dengan RT RW itu seperti yang kami sampaikan di awal yang tadi itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, berikutnya yang diminta kepada kami itu adalah tanggapan terhadap pengendalian yang berkaitan dengan pengendalian tata ruang ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita juga mempunyai instrumen untuk kemudian mengukur apakah penyelenggaraan urusan yang berkaitan dengan tata ruang ini itu dilaksanakan sesuai nggak dengan maksud dan tujuannya. Kita sesuai dengan PP 13 tahun 2019 diamanatkan bahwa pemerintah itu 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran itu harus melaporkan penyelenggaraan urusannya kepada pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya itu kita lakukan evaluasi. Nah, ketika kita melakukan evaluasi itu, kita meminta kepada kementerian lembaga untuk kemudian menyampaikan usulan indikator apa yang diperlukan untuk mengukur seberapa kira-kira pengendalian ya, seberapa efektif pengendalian pemanfaatan ruang itu dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu sudah berlangsung lama sebenarnya dari tahun 2019. Tapi kemudian baru teman-teman dari Kementerian ATR BPN menyampaikan indikator kinerja kuncinya itu baru tahun ini. Itu untuk mengukur pengendalian pemanfaatan ruang. Karena kita tahu bahwa kita sepakat dengan tadi itu jangan sampai KLHS atau dokumen tata ruang itu hanya sebatas dokumen, tetapi pelaksanaan implementasinya itu tidak sesuai. Di mana parameternya itu adalah di pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesuai Izin, dengan Pak Kasubdit, waktunya sudah habis Pak. Izin Pak. Sudah habis? Iya Pak, izin waktunya sudah habis. Oh iya. Ada closing Pak, Sudah silakan habis. kalau mau closing. Jadi closing statement kalau sudah habis Pak, ya udah. Jadi closing statementnya adalah KLHS ini sangat penting dan kami ketika melakukan evaluasi tata ruang selalu kami menjadikan rujukan untuk kemudian kami kalau seandainya dokumen KLHS-nya itu tidak ada ya tidak kita laksanakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Aplaus buat Pak Kasubdit. Jadi salah satu tadi poinnya ternyata jangan-jangan RPJMD-nya sendiri harus revisi juga gitu ya dengan kita merevisi RT RW. Oke, tidak kita bahas. Saya akan langsung buka floor. Silakan. 3 penanya pertama, waktu kita sempit. 1, 2, silakan ada lagi. Baik, langsung saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama dan instansi. Oke, perkenalkan nama saya Saputra. Saya dari Jakarta. Kebetulan kampung saya itu dari Sumatera Barat. Saya lulusan Universitas Muhatta Sumatera Barat. Nah, jadi kan yang kita tahu sendiri itu wilayah Sumatera itu wilayah bencana ya. Banyak, hampir tiap 3 tahun sekali itu ada banjir, ada bencana gitu kayak gempa bumi, banjir atau segala macam gitu. Nah, ini kan metode evaluasi yang KLHS ini kan sifatnya ini kaku ini, hanya memprediksi 10-25 tahun ke depan tanpa melihat kalau Sumatera ini menurut saya itu spesial gitu. Karena apa? Tiap 3 tahun sekali itu pasti gempa gitu. Berdasarkan yang saya alami gitu. Nah, ini pertanyaannya gitu. Sejauh mana hasil evaluasi KLHS dalam tata ruang dan tata wilayah itu untuk ketiga wilayah provinsi itu melalui apakah dengan pendekatan yang sekarang itu static risk assessment bisa nggak ke dinamik gitu dalam artian itu? Oke, saya ditangkap disarankan pakai sistem dinamik ya. Ya, sistem dinamik. Terus sudah Mas, karena waktunya sempit. Oke, jadi cukup ya. Cukup, oke. Baik, nanti ditambung dulu nanti tiga-tiganya bisa merespon. Silakan Bapak dibantu ya. Terima kasih Pak, langsung saja. Saya Iskandar Sembiring dari Corporate Forum CSR Development dan Sekjennya Forum Astacita Indonesia. Sudah keluar surat keputusan satuan tugas dari Presiden. Kalau nggak salah tahun ini
percepatan untuk membangun ketiga provinsi ini, Pak. Seperti apa tindak lanjutnya dalam satuan tugas tersebut. Gitu. Yang kedua, dalam waktu dekat ini kami ingin masuk untuk mengikut rekonstruksi juga dari dunia usaha. Lalu apa yang sebetulnya menjadi kebutuhan daripada mutlak yang masih pada daerah rawan dari, kalau nggak salah tadi 49 kabupaten dan kota, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, ditangkap ya. Jadi apa yang sudah dilakukan KL untuk peristiwa ini, dan yang kedua tadi respon masing-masing. Baik, satu lagi masih ada Pak Rudi, kayaknya sudah mau ingin. Terima kasih Pak, singkat saja karena waktunya sangat sempit. Ya, nama saya Rudi dari Universitas Indonesia, dan dengan teman-teman dari yang ikut TUT KLHS juga banyak yang ikut Pak, tapi online. Nah, yang pertama itu saya mau setelah mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Direktur, maka tadi beliau mengatakan dalam waktu dekat nanti akan ada revisi RT/RW dan akan ada KLHS-nya. Pak Direktur tadi mengatakan KLHS-nya itu mungkin akan dilakukan lebih dahulu. Itu yang saya tangkap tadi, mudah-mudahan ini. Jadi bagaimana ini KLHS RT/RW itu adalah dengan Permen 05 2022 yang dia itu adalah benar-benar integrated. Gitu. Nah, kami sangat dari dulu Pak, mohon maaf Bu Mirna, dari dulu saya dengan Pak Budi Situmorang itu sudah sangat ini, saya mengatakan kita di Indonesia belum bisa cepat langsung masuk ke penyusunan KLHS dengan yang integrated, embedded. Gak bisa. Tapi Pak Budi sebenarnya, kami di sekolah belajar itu, benar. Para planner itu mempelajari itu, benar. Tapi belum tentu di dalam proses penyusunan RT/RW itu bisa dilakukan. Karena di situ adalah multidisiplin. Ini satu yang kelemahan kita. Ya, jadi yang dikatakan Pak Direktur tadi, kalau itu didahulukan dulu KLHS-nya, itu sama seperti yang dilakukan oleh Lepdagri sekarang untuk RPJP, itu dia, karena dia menjadi ex ante, gitu ya. Nah ini mudah-mudahan nanti bisa didiskusikan lagi lah bagaimana teknik yang paling baik. Kemudian presentasi Pak Direktur tadi yang mengenai pola ruangnya sudah oke, ini sudah oke gitu ya. Tapi kenapa terjadi, yang memang itu Bu dari Bappenas juga tadi meresponsnya, dalam catatan kami Pak, kenapa begitu? Karena daya dukungnya sudah sesuai mengakomodasi pola ruang dan sebagainya. Tapi daya tampung belum. Karena daya tampung adalah upaya untuk menyediakan sarana prasarana lingkungan untuk mendukung pola ruang activity land use, ya. Itu yang belum, karena daya tampung itu adalah infrastruktur tahunan untuk 20 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Itu yang dikatakan oleh Bappenas tadi, salah satu kelemahan. Mungkin ini bisa kita diskusikan lagi Pak, lebih teknis lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi. Beliau kolega kami ya di konteks KLHS, banyak mengkritik kami, tapi kami senang dikritik. Silakan, saya beri kesempatan nanti semuanya para presenter. Mungkin kesempatan pertama saya berikan ke Pak Direktur. Silakan Pak, merespon. Baik, terima kasih. Tadi mungkin singkat saja Mas Saputra ya. Untuk jalan sampai 3 kilo, kita harus melangkah dulu dari awal. Ya. Jadi ya kita tidak kita pungkiri, apa yang kita lakukan ini belum sempurna, jauh dari sempurna. Tapi kita sudah memulai langkah. Ya. Nah, masukan-masukan seperti tadi itu menjadi cambuk untuk kita, ayo kita perbaiki ini terus. Konsepnya gitu ya. Jadi ini akan tadi, kenapa nggak pakai mungkin, kita nanti improve lagi gitu ya. Tapi sudah kita mulai. Poinnya itu ya. Oke. Baik, berikutnya Pak Iskandar ya tadi disampaikan ya Satgas percepatan sudah dibentuk.
ya memang kita mungkin kementerian kita, semua kementerian masuk di dalam Satgas itu ya, Bu Ersa, Bu Mira. Dan sekarang proses itu masih terus berjalan sampai 3 tahun ke depan kan proses itu juga. Jadi tiap secara berkala kita juga melakukan koordinasi, rapat-rapat dan segala macam itu dilakukan. Bahkan untuk tahun anggaran yang ini ada ABT yang dialokasikan sebagai direktif presiden untuk pelaksanaan pembangunan di sana. Itu akan 3 tahun ke depan. Yang kemarin kan dasarnya di DPR sudah disepakati bahwa renduk untuk 3 provinsi ini perasaan pembangunannya seperti apa, dengan dasar renduk itu kemudian dialokasikan pendanaan oleh Kementerian Keuangan untuk secara multi year sampai 3 tahun lah ke depan. Ini masing-masing nanti apa yang dilakukan oleh Kementerian A, Kementerian B, Kementerian C juga ada. Jadi kalau ditanya apa sih yang dibutuhkan, ya acuannya kembali lagi ke renduk itu yang disusun. Karena renduk yang disusun itu berdasarkan koordinasi, diskusi, dan masukan dari bawah keperluannya apa. Jadi acuannya tidak terlepas dari renduk itu, kebutuhan daerah. Nah kalau dari tadi dunia usaha akan masuk, ya monggo saja. Itu semua terbuka untuk itu. Yang terakhir Pak Rudi, ya sepakat lah Pak. Tadi kita bicara semua berproses ya Pak ya. Kita kita perbaiki apa yang saat ini sudah kita lakukan, ke depan akan lebih baik. Ya tadi memang itu tantangan kita bersama Pak. Ya, tantangannya, mimpinya ya seperti itu gitu. Tapi pada saat kita bangun dari mimpi, oh ternyata pas bangun nggak seperti mimpi tadi gitu ya. Nah ini yang selalu kita hadapi. Tapi terlepas dari kondisi itu, ya ini sebagai challenge yang harus sama-sama, ayo kita kita bersama berkolaborasi memperbaiki ini semua. Terima kasih Pak Rudi yang selalu memberikan input kritikan yang membangun ya. Mungkin itu dari saya kembalikan Pak Anto moderator. Terima kasih Pak Dir. Bu Mirna silakan. Baik, terima kasih Pak moderator. Mungkin saya menanggapi yang dari terkait dengan embedded tadi Pak Rudi ya. Yang terkait dengan embedded, ini memang di pedoman kita kan sudah bunyi, memang teori yang kita gunakan adalah teori integrated atau embedded tadi. Tapi nanti mungkin kita bisa pertimbangkan untuk kedepannya apakah memang, karena begini Pak, kita untuk penganggaran revisi rencana tata ruang itu kita lakukan dalam 1 atau 2 tahun anggaran atau multi years gitu ya. Untuk tahun ini pun yang 2026 mungkin kita tidak bisa full untuk revisi rencana tata ruang karena kita hanya tersisa mungkin hanya bisa 3 bulan untuk di tahun ini dan sisanya 5 bulan di tahun depan untuk penyelesaian. Nah itu kan dalam waktu paralel 8 bulan itu mungkin nanti akan bisa kita atur begitu ya bagaimana caranya supaya hasil KLHS-nya bisa kemudian menjadi rekomendasi untuk masuk ke dokumen rencana tata ruang. Tapi memang kalau secara penganggaran, secara pemrograman, kita lakukan dalam satu paket kegiatan Pak. Dengan output matek, kemudian termasuk dokumen KLHS-nya. Dan tahun depannya akan dilakukan proses persetujuan substansi terhadap dokumen rencana tata ruang wilayah tersebut. Tapi nanti itu akan jadi pertimbangan kita, apakah bisa kita atur di waktu 8 bulan itu, supaya mungkin tadi yang dimaksudkan Pak Rudi, supaya KLHS-nya menjadi masukan gitu ya, menjadi masukan untuk dokumen atau substansi rencana tata ruang secara lebih terintegrasi. Mungkin kalau kami merespon itu dari Pak Iskandar, kalau dari SK Satgas, itu sepertinya di kami yang terkait renaksi revisi rencana tata ruang kita sudah coba anggarkan untuk di tahun ini sampai dengan di 2028. Untuk revisi rencana tata ruang tadi sudah kami tayangkan lokasi-lokasi yang menjadi calon penerima bantek. Nah untuk rencana detail tata ruang akan kita anggarkan mulai di 2027 sampai 2028. Mungkin itu Pak. Tahun ini untuk LDTR belum fokus ke bencana, kita ada sebenarnya anggaran untuk LDTR tapi untuk lokasi lain. Baik, terima kasih Bu Ersa. Silakan Bu. 2 menit Bu. Dari marahin panitia saya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin menjawab secara keseluruhan saja Pak. Terkait tadi sejauh mana ya hasil
kajian lingkungan hidup dan integrasi daya dukung daya tampung yang dulu kita sudah pernah melakukan untuk RPJM. Permasalahannya adalah di data, Pak, terus terang. Data tersebar dan kedalamannya berbeda-beda, apalagi untuk tingkat nasional itu sangat tidak matching gitu datanya satu sama lain. Jadi pilihannya kita menunggu data lengkap atau kita berjalan dengan data yang ada. Pasti kebijakannya juga ya sesuai data yang ada gitu, bolong-bolong gitu. Mudah-mudahan berikutnya bisa lebih baik dengan kita didorong dicubit juga gitu ya dengan adanya bencana ini. Betul. Nah, terus terkait yang Satgas PRRP saat ini sedang dilakukan penyusunan rencana induk dan rancangan perpresnya. Nanti akan ditetapkan dalam bentuk perpres. Untuk rencananya ada kementerian utama dan ada kementerian pendukung. Sehingga saya ATR dan KLH itu masuk sebagai kementerian utama. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang mana Pak? Jadi rencana aksi nasionalnya Sustainable Development Goal, ya kan, ada konservasi lah macam-macam ya. Aceh itu Sumatera Barat dan Sumatera Utara harus direview hadirnya corporate itu dalam metrik 4 Bu dalam sebuah perencanaan pembangunan Nanas. Gitu, Baik Pak, ditangkap Pak. Nanti jawabannya mungkin setelah acara ya Pak ya, karena ini ruangan sangat-sangat terbatas dan saya tangkap dan kami juga concern terkait itu. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mengakhiri sesi ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Hari ini kita sangat kolaboratif, sangat konstruktif untuk tentu saja kita membantu tidak hanya 3 provinsi tersebut, tapi kabupatennya juga akan coba kita nanti tindak lanjuti. Sekali lagi terima kasih, saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita akhiri sama-sama dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya kembalikan ke MC. Baik, boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh narasumber dan juga moderator yang telah mengisi sesi kali ini. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu narasumber dan moderator untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh narasumber dan juga peserta yang telah antusias dalam mengikuti acara kita pada hari ini. Bapak Ibu hadirin, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara diseminasi evaluasi KLHS RT RW Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Untuk itu kami segenap panitia mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Rizky Hasna pamit undur diri. Akhir kata, Nagita ketemu Anya Geraldine. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang telah mengisi daftar terakhir yang melindungi permukiman, pelabuhan, kawasan industri, pulau-pulau kecil, dan sumber penghidupan masyarakat dari abrasi, gelombang, intrusi air laut, dan penurunan kualitas ekosistem pesisir. Tetapi benteng ini sedang menipis. Tekanan dari alih fungsi lahan, tambak,